Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Rizal Sastra. Siapa sih yang di sini ngerasain ketika presentasi kalau presentasinya masih belum sempurna? Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana sih tips agar presentasi kita dapat memukau para audiens. Pertama adalah kita buka presentasi dengan memukau. Maksudnya apa sih? Jadi, dalam presentasi kita harus memberikan sebuah pesan yang memukau. Yang pertama, kita bisa menggunakan dengan data untuk memasuki topik presentasi. Atau enggak, yang kedua adalah kita memberikan data-data yang menarik untuk menyambungkannya dengan materi atau bahan presentasi. Yang ketiga, kita bisa memberikan sebuah fakta-fakta menarik agar orang lain lebih penasaran dengan presentasi kita. Itu dia yang pertama, yaitu percaya diri. Tanpa percaya diri, tentu aja orang-orang akan ragu dengan materi presentasi yang kita sampaikan. Jadi, presentasinya percaya diri adalah poin kedua yang harus kita. Poin yang ketiga adalah tunjukkan rasa gembira dan bahagia. Karena kenapa? Rasa gembira dan bahagia itu menular dan tentu saja membuat mood audiens lebih gembira dan bahagia. Jadi, poin yang ketiga yang harus kita miliki saat presentasi tentu aja rasa gembira dan bahagia. Disesuaikan saja dengan materi bahasan. Ketika bahasannya ada yang mengandung unsur sedih, nah kita bawakan suasana sedih. Tapi kalau materinya flat seperti kayak gini, bahasannya umum, nah kita harus memberikan rasa gembira dan bahagia. Oke? Itu dia poin yang ketiga. Keempat adalah sering berlatih. Nah, sering berlatih ini disarankan sih ya, kalau pola yang Ijal terapkan, jadi selama seminggu katakan, Ijal melakukannya sehari sekali, atau enggak 2 hari sekali. Nah, pada saat menjelang hari H, tepatnya 1 hari sebelum acara presentasi dilakukan, nah itu saatnya kita me time. Kita lakukan hal yang menurut kita menyenangkan, merilekskan. Jadi diusahakan di 1 hari sebelum acara, kita sudah tenang dan tidak melakukan latihan-latihan yang berat. Mungkin kita bisa melatih diri kita dengan artikulasi, berlatih tentang intonasi atau hal-hal yang lebih ringan, bukan materi, agar saat hari H kita lebih aman dan nyaman membawakan materi yang akan dipresentasikan. Poin yang kelima adalah antusias. Tentu aja agar audiens terbawa suasananya dan bisa menyimak materi yang kita sampaikan dengan baik, kita harus menyampaikannya dengan antusias. Antusias ini penting. Jangan sampai juga ketika kamu membawakan dengan lemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau udah gitu, itu bahaya banget. Mood audiens, antusias audiens akan menurun. Tentu aja kita harus membangun antusias dengan antusias kita terlebih dahulu. Itu dia poin kelima. Adalah hindari berbicara dengan slide. Maksudnya apa sih, Jal? Nah, pernah lihat nggak pemateri yang terus ngelihat slide, istilahnya menyampaikan isi pesan hanya dengan membaca slide yang ditampilkan di laptopnya. Nah, hal itu tidak disarankan. Kenapa? Karena kita kan sudah berlatih ya. Jadi idealnya kita sudah bisa menalar atau tidak sudah ada di luar kepala pesan-pesan yang akan kita sampaikan. Nah, jangan sampai kita terus aja melihat slide. Misalkan ini slide, kita terus
Jadi, biologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Nah, seperti itu. Itu jangan disampaikan seperti itu. Karena kita juga perlu adalah melakukan kontak mata dengan audiens. Kita juga perlu untuk melihat setiap audiens yang ada agar merasa dihargai, agar merasa aman dan nyaman ketika kita menyampaikan sebuah pesan. Nah, itu dia. Jangan sampai kita berbicara hanya dengan slide, tapi kita harus berbicara dengan para audiens agar audiens kita merasa nyaman dan tentu saja bahagia. Poin yang ketujuh adalah menguasai materi presentasi. Nah, tentu aja kita harus mempersiapkan materi yang akan kita sampaikan kepada audiens. Nah, gimana sih caranya? Tipsnya dari Ijal sih, ketika ada materi seabrek yang akan kita sampaikan, kita ringkas poin-poinnya. Dan kita juga memberikan hal-hal yang menarik di dalamnya, agar audiens paham dengan apa yang kita sampaikan. Itu dia poin yang ketujuh. Poin yang kedelapan adalah sisipkan humor. Sisipkan humor ini agar audiens tidak jenuh dan ngantuk. Apalagi ketika kita menyampaikan pesan pukul 1, 2, 3 setelah makan siang intinya. Itu membuat audiens begitu jenuh. Jadi menyisipkan humor adalah jalan terbaik, jalan ninjaku, agar tentu saja audiens lebih paham dan pesan yang kita sampaikan sukses. Nah, tapinya apa nih? Tapinya jangan terlalu memberikan humor yang banyak, jadi materi kita tidak tersampaikan dengan baik. Berilah beberapa humor saat terlihat audiens sedang mengantuk. Nah, tapi humornya itu harus sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Jadi jangan sampai kebablasan nih, malah kita jadinya stand up comedy. Nah, no, itu tidak disarankan. 9 adalah tidak bertele-tele. Apaan tuh Jel bertele-tele? Apa itu seekor ikan? Bukan. Itu namanya lele. Bertele-tele adalah melakukan komunikasi atau pesan yang tidak efektif. Semisal, kita udah memasuki poin ya, seperti ini. Poin yang ke-9 adalah tidak bertele-tele. Nah, Ijal malah tidak menyampaikan pesan itu langsung, tapi malah kembali lagi ke prolog atau membahas hal-hal lain. Nah, itu tidak diperkenankan. Jadi, tips untuk teman-teman adalah dengan menuliskan terlebih dahulu sebelum acara atau sebelum latihan. Nah, dituliskan dulu pesan-pesan yang akan disampaikan. Jadi jangan sampai orang melihat presentasi kita yaitu bertele-tele. Selanjutnya, poin ke-10 atau poin terakhir adalah lakukan kontak mata. Nah, lakukan kontak mata ini seperti apa sih? Jadi ketika kita presentasi, kita harus melihat sekeliling kita secara personal ya. Kalaupun tidak secara personal adalah secara langsung. Misalkan ada 10 peserta presentasi, nah kita bisa menatapnya secara langsung satu per satu. Tapi kalau misalkan ada 250 orang peserta presentasi yang menyimak kita, nah lakukan di setiap bagian. Misalkan kita melihat di bagian kiri terlebih dahulu, bagian tengah, dan bagian kanan. Secara bertahap, itu dilakukan tidak langsung ya. Kita fokus juga dalam memahami keadaan. Jadi jangan dilihat terus-menerus secara langsung, tapi lihatlah sesekali atau beberapa kali. Kenapa harus dilakukan kontak mata? Pertama adalah itu bagaimana cara kita menghargai audiens. Tentu itu adalah sebuah
simbol bagaimana kita menghargai audiens. Yang kedua adalah itu bagaimana cara kita meyakinkan. Itu adalah sebuah cara atau gestur yang menunjukkan bahwa kita meyakinkan para audiens dengan apa yang kita sampaikan. Bahwa itu adalah sebuah kebaikan dan kebenaran, misalkan seperti itu. Tentu saja itu perlu dilakukan oleh kita dengan melakukan kontak mata. Nah, itu dia poin yang ke-10. Nah, itu dia guys, cara presentasi agar memukau audiens. Semoga apa yang aku sampaikan ini membawa manfaat, dan jangan lupa untuk terus mengasah diri kita agar presentasi kita bisa memukau para audiens. Nah, itu. Teruslah berlatih, teruslah belajar dimanapun dan kapanpun. Guys, jangan lupa juga untuk support channel Rizal Sastra dengan like, share, komen, dan tentu saja subscribe YouTube channel Rizal Sastra. Terima kasih semuanya, mohon maaf bila ada penyampaian yang keliru atau yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Bye, sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.